Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-ayah Sadaqallahul Adzim. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 ini sudah jelas diperintahkan oleh Allah bahwa setiap orang-orang yang beriman itu oleh Allah diwajibkan berpuasa selama bulan Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kita yang juga diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Sungguh Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa, yang di sana Allah memberikan banyak promosi pahala ya, diskon besar-besaran ketika Ramadan tiba ya. Ramadan bulan yang sangat dinanti oleh kaum muslimin kehadirannya ya, karena di bulan Ramadan ini Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya ya, bagi hamba-hambanya yang mau memohon ampun di bulan ini ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita berpuasa dengan iman ya, dan kemudian kita memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Rugi banget bagi seorang yang muslim yang tidak diampuni dosa-dosanya ketika bulan Ramadan. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Kata Rasulullah, celaka ya bagi seorang hamba yang ketika bulan Ramadan datang kemudian Ramadan berlalu dalam kondisi hamba itu belum diampuni dosa-dosanya. Ngapain saja selama Ramadan itu. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman kita harus memanfaatkan perjumpaan kita dengan Ramadan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan agar dosa kita diampuni oleh Allah. Ramadan juga merupakan syahrul ibadah wa taqwa, yaitu ibadah bulan ibadah dan takwa. Jadi Ramadan itu menjadikan momentum seorang hamba untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi hamba yang lebih bertakwa, lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah puasa itu melatih jiwa untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi Ibnu Jauzi menyebutkan puasa adalah wasilah yang paling cepat untuk menjadikan orang itu bertakwa. Makanya ketika kita berpuasa selama bulan Ramadan seharusnya kita semakin dekat dengan Allah. Karena puasa itu adalah wasilah yang paling cepat untuk menjadikan seorang hamba itu bertakwa, kata Ibnu Jauzi. Karena apa ya? Karena orang berpuasa itu dia menjaga kualitas pahala puasanya ya, dengan menjauhi semua larangan-larangan Allah gitu ya. Menjauhi dirinya dari hal-hal yang di sana bermaksiat sehingga mengurangi pahala puasanya. Orang-orang yang berpuasa dilarang menggibah, dilarang berbohong, dilarang tidak menutup aurat, dilarang mencela orang gitu ya. Dan hal-hal yang merusak pahala lainnya gitu ya. Makanya kita harus paham itu bahwa melewati Ramadan itu harus dengan ilmu ya, agar kita tahu bahwa pahala apa aja yang akan rusak dengan amalan-amalan atau tindakan-tindakan yang kita lakukan. Jangan sampai kata Rasulullah kita hanya dapat lapar dan haus saja dan tidak mendapatkan pahala puasa kita. Ya. Makanya kita harus paham itu. Makanya Ibnu Jauzi mengatakan bahwa puasa adalah wasilah yang paling tepat untuk membentuk orang bertakwa. Karena dengan berpuasa dia mencegah dirinya berbuat kemaksiatan yang membatalkan pahala puasanya. Ya. Kata Rasul, makanya dari itu satu pelajaran yang harus kita pegang bahwa selama berpuasa kita harus benar-benar menjaga dari hal-hal yang merusak pahala puasa. Kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan hausnya karena pahala puasanya sudah rusak. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi benar-benar kita berpuasa, kita menjaga diri kita dari bermaksiat kepada Allah. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah dengan wasilah puasa yang kita lakukan. Gitu ya.
Banyak kaum muslimin yang ketika Ramadan mengisi hari-harinya dengan banyak tidur, bermalas-malasan, ya, melihat sinetron atau mungkin hal-hal yang sia-sia. Padahal pada masa Rasulullah dan para sahabat dahulu, bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, bulan pengorbanan, bulan jihad, ya, bulan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Dalam sejarah mencatat banyak peristiwa besar dalam perjalanan hidup Nabi dan para sahabat, ya, ketika bulan Ramadan, ya. Di antara adalah pada bulan Ramadan peristiwa Perang Badar dan Fathul Makkah terjadi. Dan itu terjadi di bulan Ramadan itu, ya. Jadi peristiwa besar penaklukan kota Mekah, ya. Kemudian terjadinya perang Tabuk dimulai bulan Rajab dan berakhir di bulan Ramadan. Peperangan terjadi di bulan Ramadan, gitu, ya. Kemudian di bulan Ramadan Allah Nabi menghancurkan Masjid Diror yang dibangun kaum munafikin. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa besar yang lainnya yang terjadi di bulan Ramadan. Jadi patutlah kita mengambil ibrah pelajaran dari sini. Bahwa sesungguhnya itu bulan Ramadan itu adalah bulan kita berkiprah untuk beramal soleh, gitu, ya. Bukan untuk bermalas-malasan, mager-mageran, atau diisi dengan hal yang sia-sia yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersemangat dalam mengisi Ramadan dengan kebaikan. Jalankan semua kewajiban dengan semaksimal mungkin dan ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Jangan sampai kita salah memprioritaskan amal, gitu, ya. Kita rajin menunaikan ibadah sunnah, ternyata kita meninggalkan ibadah-ibadah fardu kita. Itu justru tidak bisa diterima kalau dengan cara seperti itu. Karena sebanyak apapun pahala sunnah yang kita lakukan tidak akan mampu menutupi pahala wajib yang kita tinggalkan, gitu, ya. Jangan sampai kita sibuk membaca Al-Quran tetapi kita tidak mau hadir dalam majelis ilmu, kita tidak mau berdakwah, kita tidak mau memakmurkan rumahnya Allah, ya. Jangan sampai salah prioritas dalam beramal ketika Ramadan. Salah satu kunci agar kita berhasil dalam memperoleh kesuksesan dunia dan di sana berat timbangan mizan amal kita adalah prioritas amal. Dengan memprioritaskan amal itulah insya Allah kita tidak akan salah dalam melakukan amal-amal yang harus didahulukan, mana yang dinomorduakan dan seterusnya, ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita beramal soleh di bulan Ramadan khususnya dan di bulan-bulan setelah Ramadan. Wa'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.